Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel YouTube OJB Vlog. Di video kali ini saya kembali lagi dengan motor ini ya, motor Blade 110 atau bisa disebut saja dengan nama Red lah, seperti itu, Blade Red lah. Bisa di follow saja TikToknya, di TikTok saya ataupun di TikTok yang punya adik saya, yang karena motor ini sekarang yang pakai itu adik saya, tapi untuk motornya sendiri pun itu atas nama milik saya pribadi. Cuman karena saya cukup sibuk, jadinya ini saya suruh ngopeni atau merawat oleh adik saya, seperti itu. Nah, kita kembali saja. Ini adalah Blade Reta di kondisi sekarang sesuai video yang diupload sekarang ini. Kondisinya sudah banyak berubah. Beberapa part sudah terpasang ya, seperti yang kita akan jelaskan nanti. Kita mulai ya. Untuk ini sendiri tampilannya sudah ala-ala road race ya, atau komorot bisa saja seperti itu. Eh, Banyak perubahan yang terjadi dari segi pelek, kemudian kaki-kaki, knalpot, beberapa detailing kecil aja seperti itu. Nah, kita langsung saja. Untuk bagian pelek sendiri, pelek yang digunakan yang lama itu, yang originalnya, yang palang agak Y miring itu ya, silver itu palang bawaannya ataupun pelek bawaannya sudah saya tanggalkan karena itu beberapa minus ya. Sudah ngantong untuk bagian pengereman belakang, jadi mangkoknya sudah ngantong gitulah istilahnya kalau di sini. Sudah kemakan rumahan, sudah itu ya, peyang bekas kecelakaan dulu. Karena ini motornya ini, saya dapat motor ini juga pun itu kondisinya tidak seperti ini langsung, jadi sudah motor bekas. Kemudian saya sebagai tangan kedua, saya balik nama, kemudian eh, beberapa perbaikan semua total. Bodinya juga awalnya nggak seperti ini warnanya, seperti itu, tapi ini warna masih mengikuti STNK, jadi masih normal, siap pakai legal di jalan. Untuk plat nomor, spion masih bisa, knalpot kemudian itu masih bisa dipasang semua seperti itu. Jadi bisa untuk kalian ataupun konten road race seperti itu. Nah, kembali lagi, pelek menggunakan sekarang ini, peleknya menggunakan palang 5 ala-ala RCB Jawa. Ini peleknya milik Revo Absolute yang CW ataupun yang racing ya, bukan pelek racing, bukan pelek racing tapi pelek racing. Kalau di sini menyebutnya pak yang palang, seperti itu. Nah, seperti ini detailnya. Nah, ini palangnya palang 5. Ini sudah ini warnanya sudah dicat ya, hitam gloss seperti ini. Kemudian yang belakang pun juga sama, nanti yang belakang saya akan jelaskan, yang bagian depan dulu. Untuk pemasangan PNP tidak ada perubahan bagian ini ya, bosing kemudian yang lain-lain seperti itu. Untuk ban sendiri masih menggunakan ban yang lama, Corsa Terminator yang depan ukuran 80/80, yaitu ini. Untuk penggunaan harian cukup enak untuk Corsa Terminator. Untuk piringannya sendiri masih sama, menggunakan piringan yang lama ukuran 300 mili. Mereknya apa ya, lupa, CMZ seperti yang beat saya. Untuk kaliper masih menggunakan standar dual piston milik R15 copotan ya, original. Jadi selang rem menggunakan TDR. Untuk master rem menggunakan RCB original, RCB E2 ya, oval ya, seperti itu. Ini bekas saya di CB150 terdahulu ya, seperti itu. Jadi ini custom bracket bagian ini udah lama, jadi itu kelihatan ada bekas karat-karat. Nah, seperti itu. PNP ya, ini sebelah kiri boseng masih standar, kemudian yang kanan ini sensor speedo ini dilepas seperti itu. Dan juga ini kemarin perbaikan bagian T. Bentar, saya fokuskan dulu. Ini saya ngeperas T ya, karena ini bekas kecelakaan yang terdahulu oleh pemilik sebelumnya. Ini saya peras T karena yang sini bengkok ini. Nah, ini saya peras T itu menghabiskan dana 250 di sini, tapi mungkin kalau di bengkel lain ataupun daerah lain mungkin berbeda seperti itu. Ini peleknya seperti ini, detailnya seperti ini, sudah di hitam gloss. Oke, kita lanjut yang ke belakang. Untuk peleknya ya, peleknya sendiri ini, nah ini palang 5 sama yang milik Revo Absolute, masih ini normal ya, berputar normal. Cuman ini kayaknya seret karena ada kampasnya kurang pas setelannya, nanti bisa di setel seperti itu. Seperti ini, tidak peyang, tidak megol. Untuk palang-palangnya aman semua. Saya dapat harganya itu
Untuk peleknya sendiri itu harga 700.000 di sini ya. Memang agak mahal menurut saya sih, tapi nggak apa-apa, kondisinya bagus masanya. Kalau peyang ya saya nggak mau gitu, peyang ini bibirnya ataupun palangnya tidak ngantong juga lah. Ini tidak ngantong di sini maksudnya. Nah, di dalam sini kan kalau tromol kan lama kelamaan kan, apalagi udah bertahun-tahun itu kan nanti ngantong. Nah ini saya akhirnya belikan ini pelek ini seperti ini karena supaya kembali normal seperti itu. Untuk bannya sendiri masih menggunakan ban yang lama juga, 90/80, merek Corsa apa ya ini, Corsa Bitrek. Nanti akan diganti kalau udah habis ya, ini masih sekitar 70% lah, mau habis lah nanti. Nah seperti itu. Kemudian kita lihat detailing ulang ya, kita jelaskan kembali. Untuk ini batoknya batok menggunakan batok Nuvo, stangnya ini stangnya RZR ya, tapi sudah di custom di bagian sini. Jadi ini tidak, saya tekankan lagi, ini tidak menggunakan stang originalnya blade. Jadi stang originalnya sudah dipotong dan tidak dipakai lagi, karena dulu adik saya menggunakan ini keras juga. Nah akhirnya sebenarnya tidak ada masalah, cuman karena ingin diubah konsep menjadi road race sejati, akhirnya diubahlah seperti ini, batoknya seperti ini. Jadi kelihatan ceper ya tuh. Nah, batok custom fiber Nuvo ya, Nuvo, Yamaha Nuvo itu. Kemudian seperti ini. Nah ini riser menggunakan riser portable. Kemudian ini dudukan menggunakan custom ya, jadi dudukan Comster ini menggunakan originalnya. Terus ini plat bikin dilas ulang, di plat kasih plat 6 mili nah agar kuat. Kemudian dikasih dudukan racer seperti ini. Jadi ini stangnya LZR original. Kemudian seperti inilah. Untuk belok-belok aman ya. Ini bekas yang dulu karena settingannya salah, akhirnya saya setting di bengkel saya. Jadi ini sudah aman ya nanti seperti itu. Kita kembali lagi. Holder kiri menggunakan Vixen, ini KW tapi yang sini. Kemudian end grip menggunakan RCB, kanan kiri HG66 kalau nggak salah, saya ralat ya kalau salah. Kemudian ini gas spontan menggunakan YZ satu kabel, karena ini motor karbu satu kabel ya, seperti itu. Ini saklar on off nya hidup. Kemudian ini ya, saya kuncinya mana, ini kondisi speedometer situ ini. Nah, hidup ya. Nah seperti itu. Untuk master lem menggunakan LCB E2 tadi oval ya, ini bekas saya pribadi yang di CB 150. Untuk speedometer sendiri menggunakan speedometer aftermarket. Ini saya dulu ini seperti ini ya. Aduh. Nah, full digital, ada indikator gear, kemudian jam, kemudian kilometer, indikator bensin, kemudian speedometer, takometer, itu ya, RPM maksudnya, seperti itu ya, seperti ini. Nah kita lihat untuk joknya sendiri, joknya sudah menggunakan kulit jok King Drag, karena ini joknya sudah dibuat seperti punuan road race seperti ini, jadi di custom ya, di tukang jok seperti itu. Nah lanjut saja. Untuk begelnya sendiri, begelnya sudah atau apa namanya, begel di sini namanya, pegangannya belakang ya, begel gitu aja, behel. Ini menggunakan plat besi custom yang lama disimpan. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk shock sendiri menggunakan shock ISS ukuran 300 kanan kiri. Yang sini agak bocor ya, besok diribon ulang ya, seperti ini. Untuk penggunaan harian enak, cukup enak, empuk. Jadi kalau terlalu tinggi nanti nggak bisa standar tengah seperti ini. Kalau terlalu pendek nanti gasrok ke bagian spakbor dan juga dalam ini ya, seperti itu. Sana sudah saya ganti 3 kali, ini yang ketiga kalinya. Udah ukurannya 300 tapi merek yang berbeda, seperti itu soknya. Untuk ini ya, sudah tidak menggunakan underbone. Bang kenapa bisa pakai standar samping? Ini custom sendiri. Tuh dudukannya mengikuti lama, bikin plat 6 mili juga, ikutkan ke crankcase mesin. Kemudian ini standar originalnya dipakai. Kemudian ini
dibuatkan dudukan plat seperti ini supaya bisa bikin standar samping road race. Kemudian untuk tuas persenelan gimana Bang? Ini menggunakan tuas custom juga. Jadi ini awalnya beli tapi karena sering patah akhirnya di custom ulang, dilas ulang yang dengan cara yang baik dan perhitungan yang cukup baik. Akhirnya sudah jadi berfungsi normal. Nah, jadi ngopernya naik untuk 1 2 3 4 naik ya. Kalau mau ngoper ke gigi rendah ya diturunkan seperti ini normal. Karena ini menggunakan underbone. Jadi underbone-nya menggunakan X-rod seperti ini. Bracketnya sendiri bracket custom. Ini bracket custom tebelnya 6 mili juga. Diikutkan ke arm dan juga dudukan footstep belakang. Jadi footstep belakang bisa juga dipakai tapi bukan yang original. Pakai yang customan ini ya, customan bracket sendiri. Nah, itu sengaja dicopot sama adik saya. Jadi biar kelihatan solo itu ya, rider ya seperti itu, sendirilah seperti itu, karena males boncengan katanya seperti itu. Nah ini seperti ini, kuat ya, karena bracket yang dulu adik saya beli itu agak tolol sebenarnya, bracketnya tipis banget, 2 mili atau 3 milinan itu hampang patah kalau jatuh. Ini semoga ini dengan bracket seperti ini kuat, dipastikan kuat ya seperti itu. Nah kita detail lagi. Nah ini seperti inilah, ini dudukan stangnya tuh ya, itu dilas. Kemudian ini, nah ini baut untuk riser. Kemudian ini dilas dudukan komsteirnya original, karena kalau nggak pakai originalnya nanti sering patah dan juga sering oblak. Tuh tebel kan bracketnya, jadi jangan asal kalau pas mengasem bracket, ada perhitungannya seperti itu. Nah kita lanjut ya, sampai mana tadi ya. Setelah ini yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan nanti saya jelaskan bersama knalpot aja. Ini kita langsung aja untuk swing arm sebelumnya sudah saya jelaskan menggunakan merek Supertrack aluminium. Nah ini untuk balap lah, bebek dengan nilai armnya yang menurut saya medium ya, maksudnya tidak jelek tidak bagus juga ya, standar lah untuk kelas aluminium. Nah, ini tidak ada perubahan untuk pemasangan. Bagian depan box arm masih sama, kemudian dudukan shock center normal, tidak ada yang berubah. Tapi untuk bagian karet dudukan penahan ini ya, gesekan antara rantai dan arm ini perlu di custom ulang. Nah ini menggunakan karetnya ini nggak cukup ya, jadi saya tambah ini karet ban supaya tidak gasruk ke armnya. Eman-eman kalau gasruk ke arm nanti nggak bisa dijual kembali suatu saat seperti itu. Jadi aman seperti ini, dikunci karetnya, di custom sendirilah, ini diakali sendiri seperti itu. Untuk gear sendiri, gear yang depan menggunakan itu ya, benar, triple S. Ukurannya standar yang depan umur 14, yang belakang itu 28 ya. Ini rantainya menggunakan 428 juga. Ini gearnya menggunakan 428. Kalau menggunakan 415 nanti itu cepat kendor, nggak tahan untuk harian. Jadi ini bisa menggunakan itu ya, 415 428 bisa, ataupun 4 berapa ya, 4 berapa lupa, saya lupa. Itu aman Bang, aman untuk harian seperti itu. Kemudian untuk nap gear sendiri menggunakan nap gear standarnya, ini bawaan motor seperti itu. Kita lanjut yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan sendiri ini ya masih sama, underbone-nya menggunakan X-rod. Ini normal, pengeremannya tidak ada permasalahan. Kalau yang dulu tolol yang masang jadi ngeremnya nggak bisa balik, nggak bisa normal ngerem pakem seperti itu. Akhirnya ini di custom ulang. Untuk ini ya, paha remnya tidak bisa menggunakan original. Kalau pakai original nanti nggak bisa lurus ya, ngeremnya nggak enak. Jadi ini pakai kabel seling, bukan tangkai besi lagi yang bawaan standar. Karena kalau pakai tangkai besi nanti nggak serok ke sini ya, nggak kuat. Ini karena shocknya cukup besar sih. Ini nggak apa-apa pakai kabel, ini kabel seling buat road race. Ini cari aja kalau mau buat model seperti ini di bebek, pakai kabel seling yang khusus buat road race. Ini dijamin nggak bakal putus kecuali kemakan umur atau karat ya. Nah itu, ini kan motornya jarang jalan juga sepertinya
Ini parem menggunakan parem Scorpio agar dia agak panjang dan juga melebar dikit, karena kalau yang originalnya sudah dipasang nggak bisa seperti itu. Ini untuk rem pakem ya, lihat itu. Nah itu pakem seperti itu, normal. Untuk bracketnya masih sama ya, ini bracketnya 6 mili, underbone menggunakan X-Rod seperti itu. Untuk pemasangan arm pun juga tidak ada permasalahan di sini. Ini ada dudukan pedok juga, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah seperti itu. Untuk mesinnya sendiri sudah mesin oversize 100 ya, seperti itu. Tapi kemarin karena sempat ring pistonnya sudah aus, akhirnya di shock ulang menggunakan boringan ulang standar, piston standar lagi. Cuman ini kayaknya karena ada permasalahan masih ngebul ya, jadi kemungkinan kedepannya bakal di custom, di tune up ataupun di bore up kedepannya. Entahlah projectnya nanti sambil jalan ya. Nah, seperti itu, karena dana pelajar seperti itu. Yang penting ini untuk jalan masih normal, cuman memang ngebul dikit tipis ya di saat langsam biasa. Tapi kalau digas masih normal, itu nggak apa-apa sih menurut saya, karena nanti kedepannya nggak bakal pakai mesin ini sih, seperti itu. Kalau nggak jadi ya kemudian di bore up aja seperti itu, bore up harian untuk touring. Kalau untuk race saya nggak begitu rekomen karena rewelnya minta ampun biasanya seperti itu. Untuk karbu masih menggunakan yang lama, karbu King ya, PE26 seperti itu, tidak terlalu besar, cukup irit. Dan kemudian untuk selahannya masih karena selahannya nggak bisa di custom. Kalau pakai yang lama, pakai merek Win itu nggak bisa, karena ini posisi underbone-nya kan terlalu maju. Kalau yang lain kan biasanya di belakang, ini kan memang dicari posisi nyaman, center kanan kiri supaya enak. Kalau yang lain kan bisa, cuman saya nggak tahu ya customan bracketnya ini gimana. Kadang tuh bisa nggak menceng, yang sang kanan ke bawah, kanan yang kiri ke atas, saya nggak tahu juga seperti itu. Jadi beda sih seperti itu. Kemudian untuk knalpot sendiri, knalpot menggunakan ini lahiran custom stainless biasa. Ini knalpot long agak panjang, inlet 50, kemudian mereknya Altan ya, Altan X-House. Kalau yang sebelumnya tuh sudah saya pakai AHM, saya dipakai di CB. Kalau yang kemarin beli ini ya, saya beli ini X1 X1R Speed, ada tulisan laser Redla nih, original, inlet 50 untuk khusus untuk ini ya. Ini sudah dibuat race, cuman ini masih saya simpan seperti itu. Langsung kita cek sound aja ya, kalian manasi motor. Untuk jeruan kelistrikan masih menggunakan standar semua, termasuk CDI. Kemudian cuman busi aja sih, busi menggunakan double iridium Daytona. Kamkop juga masih sama, kruk as standar semua, cuman nanti suatu saat akan diproject ulang. Nah seperti ini ya cek sound. Ini ada DB killer di dalam ya, jadi nggak begitu bacot seperti itu. Oh ya, untuk kelistrikan sendiri bagian panel sein ini normal semua ya. Tapi relaynya nggak saya hidupkan. Ini normal, lampu hidup juga. Itu yang sen kiri, ini sen kanan. Yang belakang juga akan kita lihat normal. Ini oh ya, mikanya sendiri, mikanya sudah diganti yang bening ya, tidak standarnya lagi, diskot LED hitam, dark smoke. Jadi normal untuk penggunaan harian seperti itu.
Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian suka ya di like, kalau enggak ya enggak, nggak usah. Terima kasih, semoga menginspirasi kalian semua yang menonton dan ditunggu next video selanjutnya. Oke, goodbye.